bangsa ini jadi taruhannya. Sadarlah Pak. Iya, masih seakan-akan KPK berpolitik, pemirsa. Ini Bang Terry, pendapat Anda? Ya, pertama saya ingin meluruskan teman-teman, KPK itu bukan cabang kekuasaan kehakiman. KPK itu sudah ada putusan MK juga yang terakhir yang tegas mengatakan bagian dari pemerintahan. Bagian, Iya, tegas. Yang melaksanakan fungsi penegakan hukum. Harusnya sama mentaati seperti pemerintah. polisi, sama seperti jaksa. Oke. Itu tegas putusan MK-nya. Jadi kalau kita mau melawan putusan MK ya kita juga katanya kita negara hukum dan masyarakatnya yang taat hukum. Nah kemudian memang ada beda. Tapi nggak tepat juga kalau dikatakan polisi jaksa karena bosnya adalah Pak Wiranto atau Menko Polhukam. Saya ingin sampaikan KPK juga punya bos yang namanya Presiden Jokowi. Saya lebih lagi dong ya. Sebenarnya kan suaranya Pak Wiranto itu kan suara negara, suara pemerintah. Ya kalau dia ngomong begitu harusnya juga sama-sama paham. Tapi kan kita kembali lagi lah. Yang kedua kita bicara mengenai. Tapi buktinya beda suara Pak Wiranto dengan Pak ya, Jokowi beda. Karena kan KPK mengatakan bahwa saya ini independen. Ya, padahal MK juga menegaskan kembali. Kamu independen sepanjang melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Tugas pokok dan fungsimu melakukan penegakan hukum tidak kami ganggu. Cuma kita minta ditunda. Ya, kita minta ditunda. Nah kemudian Donald, Adinda, jadi ini kaitannya dengan menjelang pilkada ini akan banyak korupsi perizinan. Tegas kok pernyataannya. Yang belum pro justisia nggak bisa diapa-apakan kecuali OTT. Jadi kalau pada saat menjelang ini banyak jual-jual beli izin dan sebagainya, sepanjang di OTT tangkap. Tapi kalau dia tidak OTT ditahan dulu. Ini kan ruang ini kan sebenarnya tegas, nggak perlu ditafsirkan lagi. Kemudian saya ingin sampaikan lagi, jangan salah loh. Kami juga punya informasi yang mengatakan seharusnya perkara ini sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon, kalau KPK mau, KPK bisa TSK-in kemarin. Kok ditahan sampai sekarang? Kasus apa tuh? Nanti kita buka kalau mau yang buka-bukaan. Ya, yang buka kedua, aja lah. Buka aja. Buka Kasus apa? Yang kedua, kita juga mau ngomong lagi. Kita kan kalau bukanya di sini kan nggak elegan dong. Kita bukanya nanti di forum rapat. Itu gaya politisi. Enggak dong, bukan gaya, Pak. Kita bicaranya bagian dari peradaban. Kami ada alat bukti, tapi ditanya buktinya mana? Sekarang gini, kalau Arteria Dahlan ngomong nggak pakai bukti, pasti aku punya bukti kan. Ya, jadi kita aja, punya bukti, kasusnya nggak kasus pernah mana, kita ngomong nggak ada gitu. buktinya. Nah kemudian juga kita juga ini penyidik KPK bisa mengatakan nih, kalau mau kita katakan sebenarnya sih nggak usah di TSK-in sekarang, orang perkara kita lagi masih banyak kok. Apa perlu kita hadirkan? Nah ini juga menjadi bagian dari pertimbangan. Jadi tolonglah, kalau mau main detail, tentunya kami lebih detail bisa mencari ya. Makanya kita katakan ini kita himbau lah, jangan sok-sok melakukan penegakan hukum ansih lah. Di belakang ini ada kepentingan juga yang bermain. Tadi Bang Terry mengatakan bahwa bisa saja ditetapkan kemarin-kemarin sebelum gelaran pilkada. Artinya KPK sudah mempunyai dua alat tapi bukti. Kenapa baru ngotot ditetapin sekarang? Analisa Anda, kenapa? Bukan analisa nanti ya. Saya nggak mau bermain begitu. Yang saya katakan ya daripada kita berasumsi, lebih baik Anda menunda. Soalnya asumsinya sudah banyak yang dibangun. Politisasi penegakan hukum, KPK main politik, KPK ditunggangi salah satu pasangan calon dan sebagainya, baik langsung maupun secara tidak langsung. Yang pastinya, ya kan namanya media wow kan KPK dapat hari ini. Setiap hari orang akan memikirkan tentang KPK. Kenapa? Ya selalu membuat berita-berita yang bombastis. Nah, yang kedua saya ingin sampaikan begini. Boleh ditunda, Pak. Kenapa boleh ditunda? Karena ini adalah kesepakatan kebangsaan. Ada DPR RI, ada pemerintah, ada polisi, jaksa, ada KPK. Baca Undang-Undang MD3, itu mengikat. Jadi artinya apa? Nggak bisa dong penegakan hukum ini ada SOP kami begini, nggak bisa. Begitu ada kesepakatan, kesimpulan rapat itu kesimpulan komitmen kebangsaan. Tolong ditunda ya ditunda dulu. Nah, ya, kemudian tapi itu artinya kekuasaan legislatif mengatasi kekuasaan yudikatif. Bukan dong, itu nama. Jadi secara teoritis itu nggak betul gitu. Nggak betul gimana? Teori yang gimana? Teorinya adalah di norma hukum, Pak.
bukan teoritis, teorinya di norma hukum. Ada undang-undang MD3 yang mengatakan mengikat. Pasal berapa Ya, itu ya? ya nanti saya cari pasal, saya juga nggak begitu juga. Enggak. Itu sih, ya kita nggak usah di detail begitu ya. Tapi nanti kalau Pak Donald minta pasalnya saya akan kasih. Kenapa begitu? Atau belum ada pasalnya Ya, juga. baca dong Donald, masa nggak ada sih? Ya, kita sih ngomong tuh terukur ngomongan saya bisa buktikan satu persatu. Nah, kemudian kita katakan hari ini sudah hangat, jangan ditambahkan hangat lagi lah itu. Hangat atau sudah panas? Ya sudah panas Oke. ya. Dan ke depan akan menjadi panas karena sudah akan tahu yang kalah, uangnya sudah habis, pasangan calonnya mungkin retak, tim kampanyenya juga bermasalah. Karena? Yang kedua, Karena? ya karena banyak hal, karena pilkada ini kan pertarungan kepentingan. Kemudian yang kedua, keadaan ini syarat untuk ditunggangi kepentingan-kepentingan yang banyak. Ada orang yang unhappy di lokal, ada yang unhappy di pusat, ada yang unhappy buat gangguin polisi, buat gangguin jaksa, buat nurunin Kapolda, buat nurunin apa, main semuanya. Hati-hati sekali. Banyak pemodalnya mau nunggangin. Nah, kemudian yang ketiga, kita lihat betul kesiapan aparat penegak hukum. Kami barusan rapat sama Kapolri, ya. Makanya saya ingetin tuh Bawaslu jangan macam-macam. Kesiapan Polri menghadapi keserentakan ini karena mengingat 70% ya masyarakat pemilih itu rentan sekali. Satu kabupaten, satu provinsi di Jawa rusuh itu nyambung ke semua Jawa. Ini tesisnya kita. Kemudian apalagi masyarakat ini belum berdewasa berpolitik. Masyarakat ini begitu ditipu pakai hoax saja, ketipu. Belum lagi hoax plus dibayar. Makin kenceng nih geraknya. Belum lagi hoax dibayar plus ideologi karena dia merasa dia dicurangi, dia dizalimin. Wah, itu jadi jihad. Nah, ini juga hati-hati sekali. Di bagi partai politik ini 2018 pun pertarungan hidup mati. Jadi kita juga harus ya coba lebih bijaksana lah. Nah, saya ingin sampaikan tadi Pak Agus, saya sepakat. Pimpinan KPK itu kan harus berdisiplin. Jadi kalau ditanyakan sanksi kode etik, itu udah jelas sanksi kode etik. Rumusan normanya yang salah mana, nanti saya cari pasalnya kan, Donald minta pasal. Saya ingat banget, ada pasalnya. Siapa ya. yang harus memberi sanksi? Ya, itu kalau dikatakan begitu, kalau sekarang ini kan Dewan Etik. Kalau saya katakan, janganlah Dewan Etik. Kenapa? Pidana pun juga ada di KUHP. Ya, artinya apa? Penyalahgunaan jabatan, sewenang-wenang dalam jabatan pun bisa dipidana. Ini kan kesewenang-wenangan. Anda Bayangkan. melihat ini kesewenang-wenangan. Ya, iya. Oke. Ya, tadi dikatakan tadi, oh nggak masalah. Tadi sama KPU juga dikatakan nggak masalah. Pernyataan 90% ya calon kepala daerah itu terindikasi tersangka. Yang tercoreng siapa sih? Partai politiknya tercemar. Kamu penjaringan dan penyaringannya nggak benar. Yang tercoreng siapa? Menteri Dalam Negeri. Kamu nggak bisa bina bupati dan sebagainya. Yang tercoreng siapa? Pak Jokowi. Kok calon potensi-potensi pemimpin bangsa ini modelnya yang begini semua? Nggak kepikiran nama KPK. Karena KPK itu tidak ada namanya KPK Republik Indonesia. KPK aja gitu. Nah, yang kedua, ya, saya ingin sampaikan juga nih, KPU kan dikatakan, oh bagi kami tidak masalah. Ada, KPU wajib memastikan kesetaraan. Bisa dibayangin nggak yang satu pasangan calon itu masuk penjara, mau debat publik cuma satu, nanti ditanya. Ya. Kemana yang satunya? Masuk penjara. Ya. Mas Pram, Ya, kesiapan kesetaraannya seperti KPU apa yang nih. seperti itu. Saya ingin katakan KPU tolong hilangkan paradigma. Anda ini bukan event organizer. Anda ini memastikan penyelenggaraan pemilu itu demokratis sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu. Oke, Mas Ya, Pram, ini yang ingin saya tanggapannya. katakan Iya, tadi. betul. Ya, berikut juga mengenai sprindik. Sprindik bocor ini kita akan panggil KPK. Kenapa? Ini untuk kesekian kalinya. Masa sprindik itu bisa bocor? Saya jadi katakan jangan-jangan bocor ini bagian dari marketing strateginya ke KPK ini. Ya, biar wow, media wow, ngetop otaknya setiap orang mikirin tentang KPK. Singkat saja, Makanya sebelum kita dilanjutkan Bang Tari, Mas Pram, tanggapannya dulu nih dari KPU. Ya, prinsipnya kan kita ini harus KPU harus menyelenggarakan pemilu ini sesuai Biasanya dengan pakai event prinsip-prinsip organizer aja kalau cuma nyelenggarain. prinsip undang-undang, tapi juga prinsip-prinsip Demokrasinya penyelenggaraan pemilu yang luber, jurdil, dan Banyak, Pak, ada 10 prinsip, Pak. Betul. Jadi Bapak serapin semuanya. Betul. Itu prinsip-prinsip itu yang menjadi pegangan kita, gitu. Jadi bagi kami sepanjang Memenuhi undang-undang. ya undang-undang kan bunyi bahwa calon kepala daerah yang belum dijatuhi sanksi pidana berkekuatan hukum tetap, maka dia nggak bisa diganti.
ya bagi kami ya tetap saja jalan begitu. Jadi nggak ada yang kami langgar toh. Jadi kemarin kayak Pak Ahok mau bolak-balik masuk Iya. pengadilan, ikut pengadilan yang harusnya bertemu dia dengan masyarakat Itu kan, pemilih. itu kan bukan kewenangan KPU. Ini Bukan dia ranah makanya Anda belajar dong prinsip-prinsip Loh, pemilu iya. itu kesetaraan dan Gimana sebagainya. kepentingannya? Itu kan kewenangan Bukan. dari Enggak, lembaga. KPU wajib Loh, iya. memastikan Loh, nggak kesamaan bisa. hak kok nggak bisa. Makanya dibuat ya. Loh, Makanya iya, saya kasih tahu. Di mana kesalahannya? Bukan kesalahannya, Loh, Anda iya. harus paham. Loh, Pahamnya iya, gimana? kesalahannya? Makanya kita buat Nah, yang namanya gini, Pak. komitmen kebangsaan tadi. Gitu loh. Guna menghindari itu itu. kewenangannya lembaga lain, Bukan. lembaga kepolisian. Jangan- Nah, makanya lembaga Anda penegak pahamin hukum. dulu, Pak. Ya, Nah, iya, saya sebentar. paham. Saya Saya pahamin paham dulu, sekali. ya. Pahamin dulu. Gimana? Jadi, dengan mengatasi hal tersebut, akhirnya KPU, Bawaslu, Polisi, dan Jaksa mengatakan, oke lah, ada prinsip demokrasi yang harus kita taati, toh juga kerugian dan daya rusak penegakan hukumnya tidak ada, hanya ditunda 2 bulan, ya, makanya kita tunda dulu. Sehingga apa? Nggak ada yang satu lagi sibuk mau pilih saya ya, pilih saya. Yang satu lagi datang ke pengadilan, masuk kantor polisi, masuk gedung KPK. Ini yang kita katakan kesetaraannya terganggu. Baik. Tolong dipahami nih ya. Baik, ini KPU tidak ya, hanya Ya, kita suasana paham, pilkada Pak. saja yang kemana, Itu tapi perbedaan suasana dong, Anda ini tidak mau juga menjalankan kita prinsip kesetaraan. saling bilang akan Jangan dicampur kembali. Usai pendekatannya jeda, gitu. Mirsa, saat lagi. Bukan dicampur.